You guys, this is the most mind-blowing piece of data that I've yet to come across. Over 80% of you guys that regularly tune into the show are not subscribed to this channel. And chances are you guys are not following us on Spotify or Noise either. Now, I want to make a promise for those of you that have ever liked any one of our past episodes here on the show. Y'all like what we do, y'all like what we stand for. Hit that subscribe and follow button right now, as a free and easy way of supporting this show and supporting everybody on this team. Give us a chance, and I promise we will move heaven and earth to make sure that this show consistently improves. Better production, ballsier topics, and bigger guests. We'll listen to all of your feedbacks down in the comments and on our audience surveys of what topics you want us to talk about, which guests you'd like to see on the show, and what I could personally do better at as a host. And I promise that you will see those improvements delivered immediately. Thank you, and enjoy the show. Kayaknya kita generasi yang bakal nggak nikah malah. Kawin. Nah, someone told me kawin means to fuck. Yeah, in a way. Bisa dibilang kan, begitu. Iya kan, kawinin kalau binatangnya kucing dikawinin kucing ya. Kawin, ya kan? Kawin, kucing nikah nggak ada kan soalnya. Iya, so I was like, oh my god. So it's like tiap kali orang tanya kapan kamu kawin, kemarin baru kawin, Mbak. Malam ini mau kawin lagi. Oh my gosh. Enggak, tapi ya hari ini topiknya merokok. Terus tadi aku BTW ini si Uda lagi di belakang raw opinions. Ya. Kebetulan juga orang yang suka sekali merokok seperti Oza. Yes. Enggak, terus tadi aku penasaran. Aku selalu tanya kalau aku ketemu orang-orang yang merokok tuh, kalian mulainya itu nomor satu umur berapa? Karena Indonesia itu sebenarnya negara dan masyarakat yang bereputasi untuk mulai merokok lebih dini. Betul. Jadi nomor satu, kapan mulainya dan kenapa mulainya? Oke, kapan dan kenapa mulainya? Yeah. Kapan sih? Kayaknya gue start itu SMP waktu itu. SMP itu middle school ya? SMP itu middle school. I was like maybe 13. SMP kelas 3. Wow. Ya. Itu standar ya umurnya kalau di Indo? Iya, ada juga yang dari SD udah ngerokok, ada juga yang SMP kelas 1 gitu. Gue waktu itu SMP kelas 3 udah termasuk yang late smokers lah di sekolah gue pada waktu itu. Kalian gitu. ingat gak ada yang berita anak di, kalau nggak salah Sulawesi, yang anak kecil umurnya masih kayak bahkan belum 10 tahun, tapi dia satu hari merokok 1 pack of cigarettes atau apa, yang viral seluruh dunia itu toh. Iya. Kalau teman-temannya kamu rata-rata mulai merokoknya tuh umurnya berapa? Kayaknya sih di sekolah dulu gue masuk kelas 1 SMP udah pada ngerokok ya, dan gue masih middle school, dan gue masih mikir kayak nggak usah ngerokok deh, tapi nggak tahu, mungkin in society pada masa itu kayak ketika lo ngerokok kayak it's easier untuk kayak make friends and whatnot, ya kan? Jadi is that the reason why? Itu alasannya kenapa kamu mulai merokok? Kayaknya iya ya, karena kalau penasaran doang kayaknya bokap udah ngerokok dari kecil dan gue nggak pernah kepikiran kayak pengen coba gitu, paling cuma nyium baunya aja. Akhirnya ngerokok ya di SMP gitu. Karena aku juga orang itu lebih punya kemungkinan lebih tinggi untuk merokok kalau orang tuanya merokok. Dan sebenarnya ada data yang lumayan menarik kalau di Indonesia mengenai smoking, perokokan, dan gender disparity in smoking. Jadi yang ini bahkan gak butuh data sebenarnya, kalian keliling Indonesia juga pasti lihat dengan mata sendiri, cowok lebih banyak merokok daripada cewek. Iya. Dan sebenarnya ada data di sini. Ini aku pakai bahasa Inggris, kalau mau bahasa Indonesianya aku taruh di layar aja. The majority of Indonesian smokers are men, and those who are married. Nah ini kamu udah bentar lagi mau married nih. Nearly always have a non-smoking wife. Yeah. Okay. Previous studies have suggested that Indonesian women dislike smoking. However, contesting their husband's smoking could be seen as disrespectful. Jadi aku mau tanya, papi kamu kan merokok. Iya. Mami kamu merokok nggak?
Ada juga yang mami merokok juga. Setahu gue sih enggak, tapi gue nggak tahu mungkin kalau dia waktu muda pernah nyoba atau apa, I don't know. Tapi dari gue lahir sih gue nggak pernah lihat dia. Tapi nyoba sama merokok itu beda. Iya sih, dong. beda ya. Karena aku beda juga ya. pernah nyoba. Pernah nyoba. Iya, tapi itu beda. Gue juga sekarang sih kayaknya per 2 atau 3 tahun lalu gue juga berhenti ngerokok dan pindah ke elektrik, walaupun itu juga not a better solution ya. Tapi gue rasanya itu lumayan di badan gue lumayan kerasa efeknya, dan sekarang gue ngerokok ketika lagi ada alkohol aja gitu. Kalau soberly pagi-pagi kayak gini kayak elektrik doang gitu. Fume lebih tepatnya. Kalau gitu itu dipanggilnya tuh social smoker ya? Itu drunk smoker probably, karena ketika ada alkohol doang gue kembali ke rokok gitu. Okay. Lain-lain gue nggak ngerokok. Tapi balik lagi yang ke data tadi yang bahwa kebanyakan laki-laki di Indonesia merokok, wanita nggak merokok. Kebanyakan wanita Indonesia itu sebenarnya tidak suka dengan cowok ngerokok, cowoknya merokok. Tapi mereka nggak bisa membantah karena nanti dikatakan ini wanita nggak sopan, bad wife kayak gitu. Does your partner smoke? Fiance kan sekarang? Fiance ya same like me ya, dia elektrik juga gitu. She never smoke regular anymore I guess. Dan ya nggak tahu ya, mungkin ya karena lebih banyak cowok yang ngerokok, mungkin cewek-cewek juga susah untuk nyari pasangan yang sesama nggak ngerokok juga. Walaupun sekarang lagi ada tren baru di Twitter, jadi itu kayak hashtag untuk sama-sama mencari calon yang nggak ngerokok gitu. Oh ya? Gue lupa apa itu? Lupa gue. Pokoknya lu buka Twitter, ada hashtag misalnya ya, gue lupa namanya. Tapi misalnya hashtagnya love not smoking misalnya. Nah itu ketika kita buka, itu isinya profil-profil cowok dan cewek yang saling tidak merokok. Iya. Nanti mereka bisa saling ngobrol. Nah tapi brengseknya orang Indonesia memang itu kan udah sistem yang sangat bagus tuh. Tapi ada perokok-perokok penyusup yang berpura-pura menjadi non-smoker untuk hunting cewek-cewek di sana gitu. Why? Jadi sistem yang udah sangat tercipta itu kayak, enggak, aku nggak suka ngerokok gitu. Tapi jari kamu agak kuning ya, aku sakit kuning memang turunan. Ada yang begitu-begitu gitu. Jadi tolong ya warga Twitter tuh kalau emang ngerokok ya jangan ikutan tren itu dong. Itu untuk orang-orang yang nggak ngerokok gitu. Jatah lu udah ada di Bumble, di Tinder ya kan. Iya, itu bukan buat lu lagi gitu maksudnya. Iya, dan kayak maksudnya tuh kayak kalian itu udah punya like you have the majority power. Iya. Kamu udah mayoritas, dan kita ini sebenarnya ini sayang banget karena aku merasa apalagi sebagai wanita, dan aku kebetulan aku tidak merokok. Tidak merokok. Meskipun udah pernah coba merokok dan ya itu juga beda. Iya. Aku wanita yang enggak merokok, Iya. aku salah satu kriteria paling penting buat aku pribadi mencari pasangan itu dia tidak merokok. Nah, iya. Gitu. Dan aku sebenarnya sayang banget waktu baca data ini bahwa bukan mayoritas, banyak sekali wanita di Indonesia yang mereka sebenarnya tidak mau kan pasangannya merokok. Sebenarnya tidak mau. Iya, sebenarnya tidak mau, tapi karena societal pressure, gara-gara nilai-nilai patriarki juga yang bukan mengkondisi, tapi lebih kayak gara-gara sistem patriarki ini juga wanita tidak bisa bersuara apa yang mereka sebenarnya mau kan. Iya. Dan yang sebenarnya itu I wish more women would speak up about it, lebih vokal, karena mungkin juga itu bujukan yang cowok-cowok seperti kalian yang itu bujukan yang kalian butuh untuk bisa menghentikan merokok, karena itu menjadi insentif. Tapi kalau cowok yang ngerokok elektrik lu masih nggak apa-apa atau itu juga udah? Aku juga enggak. Kalau misalkan dia nggak ngerokok dan nggak ngerokok elektrik tapi dia kayak sabu gitu, apakah itu yang bisa maksudnya kan technically Indah nggak ngomongin tentang kayak tadi bilang aku cari yang nggak ngerokok ya, kayak saya nggak ngerokok nih misalnya ada kayak gitu misalkan. Kayak jangan ya, mendingan ngerokok guys. Smoking and vaping no, but you do drugs. Iya. Tapi actually kayak gue juga pernah dulu ya, kayak beberapa tahun lalu kayak jadi ada deketin cewek gitu dan dia mungkin mirip kayak lu Nda, kayak dia benar-benar non smokers dan dia mencari cowok yang non smokers juga dan dia bilang ke gue kayak ya udah kalau lo emang mau deketin gue kayak you cannot smoke gitu, at least ketika kita ketemu you nggak boleh ngerokok dulu sebelumnya gitu, lo nggak boleh ngerokok dulu. Nah mungkin itu gampang ketika misalkan date-nya itu lunch date misalnya, ya udah gue dari pagi nggak ngerokok, terus siang ketemu dia, malamnya gue bisa ngerokok sendiri kan. Nah tapi ketika kita berjanjian jam 8 malam dan dimana smokers itu harus
kayak nggak ngerokok dari pagi dan ketemu dia dalam keadaan belum merokok seharian kayak ya kita juga bukan menjadi pribadi yang menyenangkan lagi karena kita menahan addiction kayak kok judes banget hari ini kayak asem mulut gue ibaratnya gitu. Enggak, tapi apa hubungannya dengan pagi dan malam? Jadi apakah kebanyakan cowok-cowok yang atau orang perokok secara umum itu kalian itu pagi-pagi nggak mau merokok terus malamnya merokok, ada kayak gituan? Bukan, misalnya kita ngedate-nya siang sore udah pulang. Ya. Kan berarti gue cuma nahan ngerokok sampai jam 4 lah. Nahannya. Karena dia nggak mau. Bukan during the date, dia kalau kita ada date hari ini 24 jam itu lu nggak ngerokok, gitu rules-nya. Aku nggak tahu, am I gonna sound like a bitch saying this? Tapi kayak aku lumayan demanding kalau soal kayak aku lumayan demanding dari pasangannya aku untuk dia menjaga kesehatannya dia. Jadi kalau buat aku sedikit lebih ekstrim dari itu ya bahkan karena aku sama sekali kayak kamu kalau mau pursue something serious dengan aku, you have to give it up. Completely harus berhenti total. Tapi aku juga mengerti kalian nggak bisa cold turkey, nggak mungkin. And aku selalu ngomong it's either me or the cigarettes, like which one goes. Oke. Kalau alkohol malah masih lebih nggak apa-apa. Alkohol, nah itu karena memang cigarettes is worse kalau nggak salah kan dibanding alkohol kan health wise gitu ya nggak sih kalau nggak salah. Kalau sekali-sekali sih boleh, karena aku orangnya nggak minum alkohol juga. I don't know if you know that about me. Ya. I heard that kayaknya kalau nggak salah. Tapi lebih ya karena nomor 1 jaga kesehatan. Tapi nomor 2 jujur karena aku pribadi aku nggak suka rasa alkohol. I don't like the taste of alcohol. Tapi aku misalnya lagi di kondangan nih, kayak untuk cuma celebration sake, ya udah aku minumnya dikit, aku cicipin dikit. Di kondangan ada alkohol di kondangan? Of course. Ada ya, kayak samping stand kambing guling ada booth orang tua gitu. Gue sih nggak pernah lihat ya. Di luar mungkin ya, di luar negeri ya. Hah? Kalian ke kondangan gak ada alkoholnya? No. Ada kolesterol sih. Kok kolesterol babi kulit? Thank you. Gak juga. Kalau nggak ada alkohol kenapa babi diperbolehkan di sana? Itu iya. Satu genre yang sama itu ibaratnya. Enggak, karena mungkin aku sih biasanya ke kondangan teman-teman aku yang lebih kayak mungkin bisa dikatakan mereka lebih internationalized gitu International, jadi ada wine gitu ya. Ada wine, ada alkohol, ada free flow vodka, semuanya kayak gitu. And I'm like, wow, okay. Kalau misalnya pasangannya kamu bermasalah dengan your smoking habits, mau kamu stop smoking completely, kamu vape jangan, smoking jangan karena dia itu memperdulikan sekali kesehatannya kamu, apakah kamu bisa? Pasti pertama seperti ya basicnya cowok pasti akan mencoba mendebatkan dulu ya dengan kayak logika kayak ya ini nggak sehat tapi kan aku suka jogging sore-sore, pasti ada argumen dulu. Semaksimal mungkin kita fight, kalau misalnya udah nggak gagal kayak oke, aku minum vape gitu. Kalau misalnya masih itu juga nggak sehat, pots deh yang kecil-kecil gitu. Misalkan masih nggak boleh juga, baru kita kayak oke deh. IQOS gimana? Itu udah malas banget sebenarnya tuh. Itu udah sebenarnya udah fuck. Yang penting ada asap keluar dari mulut gua. Boleh nggak IQOS gitu? Kalau nggak juga oke deh gitu, mau nggak mau lah gitu. Mungkin begitu ya, tapi ya kayaknya gue nggak terlalu percaya. Mungkin biarpun datanya banyak ya, tapi itu akan susah banget untuk cewek yang, maksudnya cewek seperti lu ketemu misalkan falling in love sama orang yang ngerokok banget, itu kan titik komprominya jauh banget, pelan-pelan banget tuh, mungkin per beberapa tahun sampai akhirnya sampai di titik yang sama gitu kan. Gitu, pasti susah itu. Biarpun mungkin akhir nyampe, tapi awal pasti ada momen pergi berdua antara dia ngerokok, abis itu ceweknya males nyium baunya, atau mereka berdua kelihatan normal tapi dalam hati cowoknya kayak fuck, gue pengen banget ngerokok anjing gitu. Pasti ada tuh antara dua itu. Apa secretly resentful kan? Iya, pokoknya kalau lu di mall gitu, di smoking area mall, terus ada cowok ngerokok sambil megang tas shopping, nah itulah laki-laki yang lagi dalam proses mencari titik tengah kompromi. Karena kalau ceweknya ngerokok juga dia berdua kan di situ kan. Dia berarti kayak aduh, lu yang lama deh di H&M deh kalau bisa deh lu gitu dalam hati cowoknya. Aku tuh yakin itu pengalaman banyak laki-laki sekarang. Iya, betul. Sedang apa katanya ya, berjuang untuk berhenti smoking habit. Tapi mungkin woman smoking juga, gue gak tahu ya, kayaknya waktu gue masih sekolah, kayaknya cewek ngerokok tuh kita masih kayak tabu gitu, kayak gak tahu kenapa, kayak
dia ngerokok ya, masa sih kok gue gak pernah lihat? Iyalah pasti ngumpet-ngumpet kan dia cewek. Dulu tuh kayak gitu. Sorry, say that again. Kayak cewek ngerokok tuh tabu gitu. Iya. Apalagi kayak cewek minum anggur merah dulu tabu pas gue sekolah gitu. Iya. Sekarang lu kayak ke ya Senopati dan sekitarnya malah cewek nggak minum tabu sekarang, kayak lo kenapa nggak minum alkohol gitu mungkin. Tapi apakah itu contingent? Apakah itu bergantung kepada umur juga? Karena kalau mungkin the societal rules and societal expectations, ekspektasi sosial dan aturan-aturan sosial itu kan beda tergantung kamu tuh age groupnya itu di mana kan. Jadi kalau kamu di sekolah, soalnya tapi aku juga nggak tahu ini bisa faktornya itu age group atau juga generasi, karena kan itu zaman dulu. Nah ya kan, karena waktu aku middle school yang tabu itu kalau cewek nonton porno. Oke. Tapi kayaknya itu sampai sekarang juga masih cewek ngaku nonton porno tabu sampai sekarang. Tabu banget malah kalau cewek melakukan itu nggak terlalu tabu, tapi kalau nonton porno lebih tabu kayaknya at this point. Siapa nonton porno? Cowok nonton cewek nonton porno. Iya. Padahal ya kita jujur aja kali ya, semua orang tuh nonton porno. Cuma nggak ngaku aja. Iya. Dan mungkin pop culture reference juga kan, kayak kita lihat Dian Sastro gadis kretek, sekarang dia ngerokok di film, kita kayak biasa aja. Coba dulu Ada Apa Dengan Cinta 2 kayak Rangga yang kamu lakukan itu jahat gitu, pasti kita juga ilfil sama Dian Sastro mungkin at that point gitu. Kayaknya pop culture reference juga. Ini boleh ya gue cemilin ya? Iya, sambil makan. Kenapa tadi kita itu termasuk negara yang anak mudanya ngerokoknya cepet? Karena kayaknya memang rokok kita itu lebih enak jauh dibandingin what they smoke abroad the country gitu. Kayak kalau lu beli rokok di Amrik, it's gonna be trash untuk orang yang biasa ngerokok di sini gitu. Karena gue waktu itu pernah ketemu orang Swiss gitu, dan kayak dia ngelihat rokok gue terus kayak, is that Kretek? Dia bilang gitu kan, kayak is that Kretek? Terus kayak mau coba nggak Insta waktu itu rokok gue mereknya. Terus gue kasih, terus dia kayak, oh my god man, gue kayak apaan sih lebay anjing tuh rokok gue sehari-hari gitu. He's having an orgasm. Iya, menurut dia itu kayak sangat nikmat banget rokok Kretek itu. Nah kalau nggak salah Kretek entah dilarang atau gimana di luar karena itu memang dianggap too tasty sehingga takut anak-anak kecil cepet nyobanya gitu. Is that true? Emang kalau nggak salah ya, sorry kalau salah nih, mungkin bisa dibenarkan. Kamu udah pernah coba Kretek? Hampir semua, termasuk rokok tadi Kerulu ini itu juga termasuk Kretek juga. Oh sorry, soalnya aku nggak tahu. Aku beneran kayak dunia smoking, vaping kayak gitu, bahkan kayak IQOS. Ya, tadi aku sebenarnya aku nggak, walaupun tadi aku ketawa karena kedengarannya lucu aja, aku sebenarnya nggak tahu itu apa sih. IQOS tuh yang kayak kalau lu pernah ngeliat kayak orang lu kira megang power bank atau ngisep gitu, nah itu IQOS biasa itu yang kayak segini-segini gitu. Imagine puntung rokok dimasukin ke iron lung. What is puntung rokok? What is iron lung? The remaining of rokok. Okay. Yeah. You put it in an iron lung and then you smoke it. That's IQOS. And it smells like farts. Bau kentut kata sih udah. It smells like farts. Emang iya? Nah, mungkin kalau rokoknya orang bule ya, Marlboro dan kawan-kawannya itu mungkin ibaratnya makanan pedes tuh kayak samyang gitulah gitu. Tapi kalau rokok kita, Kretek itu kayak real cabai rawit gitu perbandingannya mungkin. Makanya orang lebih suka. Let me swallow my cauliflower first. This is good. Wanna try? Boleh. Okay. Cauliflower steak very very healthy and vegan friendly ya. Very healthy. Shout out to Peachy for having vegan. Untuk teman-teman SJW direkomendkan untuk makan cauliflower steak. Tapi balik lagi ke pertanyaannya aku. Aku ada dua hopping off of what you said just now. Yang nomor satu, kalau dari kamu, ini opini pribadinya kamu mungkin. Kan kayak tadi kita ngomong perannya media dalam pentingnya peran media dalam stereotip rokok, iya, mengubah setting persepsinya masyarakat terhadap rokok. Jadi kalau menurut kamu apakah pantas misalnya gadis kretek kan tadi gadis kretek ya obviously mereka smoking lah kayak gitu. Nah itu aku nggak tahu itu ratingnya tuh bagaimana. Karena yang pasti banyak anak-anak yang di bawah umur di mana mereka seharusnya nggak merokok. Itu kan mereka pasti mungkin mereka nonton gadis kretek dan terus mereka itu terpengaruhnya dari situ bisa aja. Mungkin gitu. Jadi bagaimana kalau menurutnya kamu balancing
of course freedom of creative expression. Iya. Tapi at the same time pemerintah dan juga entertainment industry itu juga punya responsibility ya. Tanggung jawab untuk ya melindungi anak-anak yang di bawah umur. Iya sih. Mungkin kayak Garis Kretek kan juga di situ dijelaskan bahwa Dian Sastro juga udah dewasa, udah apa gitu. Nggak ada adegan Dian Sastro masih SD terus ngerokok juga di sana kan. Dan kayaknya kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang ya Gen Alpha ini kayaknya dihasut tuh udah agak susah karena mereka juga media, mereka terekspos, mereka bisa pilih siapa idolnya sendiri, mereka udah bisa dapat nasihat dari siapapun aja di TikTok. Kalau kita dulu, misalnya kita SMP nih di sekolah gitu, terus ada senior kita, ya udah dia tuh patokan kita kalau dia ngomong kayak masa cowok nggak ngerokok lah kita pasti, berarti gitu. Kalau sekarang kayaknya kayak enggak, nih Jungkook or whatever di Korea nggak ngerokok gitu. Jadi kayaknya masih lebih aman ya. Mungkin reference dan pop culture juga harusnya nggak bisa sampai menghasut orang ngerokok beneran. Karena dulu gue nonton film sebelum gue ngerokok, gue dulu nonton namanya Realita Cinta dan Rock and Roll filmnya. Itu Vino G. Bastian sama Junot ngerokok di situ kayak, kayaknya ngerokok nih cowok banget ya. Tapi at the end of the day yang bikin gue ngerokok ya bukan film itu, tapi ya teman gue di sekolah itu pun karena gue penasaran kayak bro. Social pressure ya. Social pressure tapi sebenarnya bukan social pressure juga karena tetap berangkat dari pertanyaan gue kayak apa sih rasanya rokok, lama-lama ngobrol sampai lama-lama ya itu kita udah masuk sebenarnya dengan kita mempertanyakan tuh udah masuk sebetulnya. Kalau aku dipikir-pikir juga, aku tuh bertumbuh besar nonton media yang aku juga terekspos melihat artis-artis, adegan merokok, tapi aku nggak merokok. Mungkin peran media itu pasti ada pentingnya, cuma mungkin itu bukan yang paling utama. Bukan yang paling utama. Social ya. Circle sih kayaknya yang utama sih. Karena kalau kamu kan mulainya, kamu itu mengikuti teman-temannya kamu karena kamu merasa kalau kamu tidak ikuti, kamu akan di left behind, kamu akan di how do you say ostracized, dijauhin. Atau gara-gara mereka yang sebenarnya, karena ini sering terjadi, mereka yang mendorong kamu. Mereka mendorong kamu. Kayaknya enggak ya, kalau rokok kayaknya emang gue sendiri yang nyamperin. Nah, tapi kalau alkohol kayaknya lumayan, bukan didorong tapi kayak diperlihatkan lah kayak ayo nih mau gabung nggak, ada penawaran gitu. Rokok sebenarnya nggak ada. Karena sebenarnya beban social pressure-nya itu buat laki-laki itu jauh lebih tinggi gara-gara apalagi di beberapa budaya seperti Indonesia, merokok itu ada konotasinya dengan maskulinitas kan? Iya. Jadi kayak untuk banyak laki-laki aku dengar alasannya mereka kenapa mulai merokok pada saat mereka, dan usually it's SMP. Biasanya itu mulainya SMP gara-gara ada konotasi di mana oke, kamu itu bukan pria sejati kalau kamu tidak merokok. Dan ya antara mereka takut kalau mereka tidak merokok mereka akan ostracized or gonna get bullied, atau justru mereka dibully, emang kayak kamu cowok masa kamu nggak merokok kayak gitu, kamu like you're a pussy, you're a kayak gitu, you're gay. Dan mungkin membantu sosial juga harus diakui ya, kayak misalkan gue dulu ngantor di ruangan indoor yang nggak boleh ngerokok, jadi yang gue menjadi sahabat-sahabat di kantor adalah ya teman-teman yang sesama perokok, ngerokok ke depan gitu kan. Oh iya. Iya, atau kayak misalnya di acara keluarga nih, nikahan gitu. Nah, om-om yang asik tuh ngobrolnya di tempat ngerokoknya gitu. Kalau di dalam topiknya pasti nggak menyenangkan, tapi ketika kita kayak ngerokok bareng, barulah suasana cair di situ gitu. Terkadang kondangan lebih tentang smoking time-nya dibandingin obrolan di dalam kondangan sendiri gitu kayaknya. That's what cigarettes do to people. Aku juga denger dari beberapa teman-teman cowoknya, cowok itu nggak bisa how do you say engage in conversation. Memulai obrolan. Kalian itu nggak bisa memulai obrolan tanpa pertama merokok. Iya, mungkin enggak ya, mungkin bisa. Tapi kalau lu udah minjem korek nih, lu bisa tanya apapun, udah nggak ada privasi lagi. Misalnya kayak, Mas, minjem korek dong, boleh nih. Cerai Mas kemarin gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau lu langsung kayak, Mas habis cerai, maksudnya apa? Nah gitu. Tapi kayaknya kalau lu udah pakai korek gua, you're my friend gitu ibaratnya. That's so interesting. Jadi kayak the action of
asking for korek, memberikan korek dan meminta korek itu menjadi sebuah trigger untuk kayak bisa bercakap gitu ya. Nah itu kepake ketika kadang di suasana dimana kita butuh teman gitu, kayak misalnya lagi interview massal atau misalkan lagi audisi sesuatu nih yang kita nggak kenal siapa-siapa, kita sendiri dan orang lain juga sendiri gitu. Nah kadang gue dulu ya waktu masih ngerokok aktif, kayak gue buka rokok terus gue pinjem korek ke orang, padahal gue ada korek di kantong nih. Tapi kayak, bang pinjem korek dong. Nah ngobrol lah kita, lu dari mana, nama lu siapa, dan masih follow-followan sampai sekarang gitu. Ada beberapa teman yang. Tapi jadi aslinya kalian itu pingin ngobrol dong dengan seseorang, kayak pingin ngobrol mungkin. Motivasinya itu apakah motivasinya itu apa? Motivasinya itu emang kalian itu mau merokok karena kalian itu dalam situasi yang canggung, yang stres, dan gara-gara itu kalian butuh sebuah distraction. Atau motivasinya itu kalian ingin membangun social connection, tapi tidak bisa tanpa ada kayak helping aid-nya, ada kayak training wheels-nya gitu. Mungkin kayak karena kalau sama-sama ngerokok tuh kita mungkin berasa relate gitu sama orang ini, ke seenggaknya kita ada one thing in common nih yang kita rasakan secara bersama nih, kita berdua gitu ibaratnya. Mungkin untuk start conversation out of the blue aja mungkin kerasa canggung apa gimana gitu, dan mungkin hanya terjadi di rokok gitu kan. Di lain nggak bisa lo basa-basi yang kayak gitu. Misalnya di resto kayak gini, kayak mas saya minta ini lemonnya buat ini, apa ngobrol malah orang malas ngobrol mungkin gitu. Tapi kalau di korek dan rokok ada some kind of magic yang bisa mencairkan suasana antara dua cowok gitu ibaratnya. Aku juga this is purely out of curiosity. Apakah ketika kalau misalnya nih aku misal katakanlah aku orangnya perokok gitu, terus aku misalnya nih kita nggak kenal, atau misalnya mungkin kita acquainted tapi nggak begitu kenal, terus aku minta korek dari kamu, kayak minta korek dong buat merokok. Apakah itu merubah persepsinya kamu tentang aku, di mana dalam pikirannya kamu kayak kayak ini orang lebih safe frekuensi nih karena kita sama-sama perokok gitu ya? Kayaknya lebih yang kedua. Dan misalkan ada cewek-cewek yang misalnya mungkin cewek-cewek out of my league yang cowok tuh ngajak ngobrol segen gitu ya. Misalkan kayak misalnya gue ketemu sama siapa, Pevita Pierce katakanlah, atau Dian Sastro misalnya, pasti kan gue starstruck gitu. Dan kayak aduh gue mau ngobrol apa ya gitu. Tapi kalau dia lagi ngerokok, gue akan berani tuh minta sama siapapun, mau Emma Stone pun gue gak akan starstruck, kayak kalau topiknya boleh pinjam korek gak gitu. Jadi itu bisa mencairkan suasana. Itu a very powerful bridge gitu, rokok gitu ya kan. I see. But aku ingin envision an alternative world di mana mungkin orang-orang itu tidak harus rely on smoking as that sort of trigger, that sort of bridge in order to gauge social connections. Kalau menurutnya kamu alternatifnya itu bisa apa? Alternatif selain rokok ya yang bisa untuk mencairkan suasana kayak tadi. Apa salahnya kalau kalian tinggal nembak aja kayak dengan pertanyaan kamu yang pertama, nggak usah bridge dengan minta rokok dong, kayak gitu. Sebenarnya mungkin nggak ada salahnya, tapi mungkin kerasa aneh aja gitu, kayak misalnya kita nemenin pacar belanja di mall yang nggak boleh ngerokok gitu. Nah terus kita ke smoking area nih, atau keluar mallnya gitu. Terus ada cowok lain yang kayaknya lagi nunggu pacar juga gitu. Nah kalau kita tahu-tahu nyamperin dia kayak, mas nunggu pacarnya ya, kan dia kayak, ya urusan gue anjing, kenapa lo ngurusin? Masa iya? Ada vibe kayak gitu. Masa iya? Tapi kalau kita minjem korek, kalau dia lagi ngerokok, minjem korek mas, dia ngasih korek, kita bakar rokok, kita ngisep rokok, dia ngisep rokok juga. Lu nunggu cewek lu juga ya? Iya nih lama banget anjir. Nah ngalir lah tuh obrolan, siapa tahu kita jadi best friend gitu. Bisa ada manfaat, meskipun rokok gak sehat, tapi ada manfaat-manfaat tidak tertulis seperti itu juga sebenarnya. The common struggle. Oh, bukannya kalian common struggle-nya itu menunggui pacar sedang belanja, kok common struggle-nya malah merokok? That's the big reason. Yeah. Itu pembukanya. Ada something in common gitu, It's called smoking diplomacy. Smoking diplomacy, that's so good. Gue ini juga kayaknya bukan my original opinion ya. Kayak gue dengar dari Uus dulu di salah satu podcast dia,
Dia ngomongin ini, itu yang bikin gue sadar kayak, iya ya rokok tuh ada manfaatnya sebenarnya kalau kita galinya. Bukan hanya medik gitu ibaratnya ya. Medically jelas lah salah lah gitu, bikin paru-paru kenapa-kenapa. Tapi pas gue dengar podcast Uus itu, dia sama Diki Divi kalau nggak salah. Dia ngomongin tentang ini manfaat-manfaatnya ngerokok itu apa aja. Kayak tadi Dian Sastro. Ya salah satu tadi itu misalnya ngerokok sama si orang tadi lagi nungguin. Sosial manfaat. Health sih nggak ada ya. Tapi kalau misalkan di situasi misalnya Dian Sastro ngerokok gitu dan dia di set syuting gitu, mungkin rokok is the only thing yang Dian have in common dengan kru film yang ngangkat kardus gitu. Sisanya mereka nggak ada obrolan lagi sebenarnya. Tapi sosial manfaat itu apapun yang sosial itu tergantung dengan mindset. Sosial itu bisa berubah dengan mindset. Jadi pertanyaannya itu kenapa? Nah kan tadi kalian ceritain misalnya kalian nembak langsung cowok dengan pertanyaannya lagi nungguin cewek belanja ya gitu. Terus mereka anggapnya kayak apa urusannya lu kayak gitu. Ya pertanyaannya itu lebih kenapa budayanya, dan aku asumsi ini antara cowok ya karena antara cewek nggak sama sekali nggak kayak gitu. That is it for the free portion of this VIP episode, you guys. If you'd like access to this full episode with no ads, just for 18,000 rupiahs that will go towards supporting the show and the team of people that work so hard to make all this happen, head on over to Noise either on your mobile device app or web browser. Accepted payment methods include GoPay, Curus, credit cards, and virtual accounts. See you there.